Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Guru Hebat Indonesia, perkenalkan nama saya Siska Primadewi. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Muko-Muko. Pada saat ini, saya akan melakukan demonstrasi konseptual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saat ini, di samping saya seorang kepala sekolah dari SMA Negeri 4 Muko-Muko. Kepada Bapak untuk memperkenalkan diri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Bu Siska. Perkenalkan, nama saya Azari SPD MTBD, Kepala SMA Negeri 4 Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Mohon waktunya sebentar Bapak untuk sebagai tugas demonstrasi konseptual guru penggerak Angkatan 6. Ya, silakan. Nah, Bapak, selama Bapak sebagai pemimpin di SMA Negeri 4 Muko-Muko, apakah Bapak pernah mengalami D5 etika atau bujukan moral, Pak? Baiklah Bu, yang jelasnya setiap sekolah itu pasti mengalami D5 etika. Jadi kadang-kadang ya kita sebagai kepala sekolah memang harus dituntut untuk bisa meramu ini untuk membaik agar terjadi keputusan keadilan dan keputusan yang baik untuk anak dan sekolah. Sebagai contoh, kira-kira seperti apa Pak dilema etika yang pernah terjadi di sekolah ini, Pak? Baiklah, mungkin untuk sebagai contoh, untuk seorang anak untuk naik kelas itu ada beberapa kriteria yang harus kita dipenuhi. Misalnya ambang batas untuk tidak tercatat misalnya 2. Sementara di sisi lain kita melihat anak itu ada potensi di luar non akademiknya. Jadi tata keramanya anak ini patuh, maka disitulah kita sebagai orang pemimpin harus bisa memberikan yang sebenarnya diharapkan tidak merugikan anak. Jadi seorang kepala sekolah dan harus mampu mengambil keputusan bagaimana keputusan kita ambil itu berpihak kepada anak didik. Jadi walaupun secara akademik nilainya tidak cukup, tapi secara non akademik anak ini bisa diperjuangkan untuk naik kelas. Makanya kita harus memiliki dengan tetap. Jadi dalam menjalankan keputusan kita mementingkan kepentingan anak, begitu ya Pak ya? Iya. Jadi semuanya bersumber ke anak. Jadi yang paling kita tekankan bahwasanya dalam keadaan seperti ini kita harus berpihak pada anak itu. Nah Pak, dalam pengambilan keputusan tersebut, bagaimana langkah-langkah yang biasanya Bapak ambil dalam memutuskan dalam satu kasus seperti itu Pak? Jadi samping kita sebagai kepala sekolah juga kita harus mampu bekerja sama dengan setiap stakeholder yang ada di sekolah. Dan kita akan mendata sejauh mana perkembangan anak selama ini, ke akademik bagaimana, terus di luar non akademik bagaimana. Setelah kita tahu, kita petakan kemampuan dan kekurangan anak ini, maka kita bisa mengambil jalan tengah yang keputusan baik. Berdasarkan ini, makanya anak ini masih bisa dipertahankan, masih bisa diperjuangkan untuk ke jenjang berikutnya seperti itu. Pak, dalam selama ini Bapak mengambil keputusan tersebut dalam kasus tersebut, apa sih keputusan yang Bapak pilih dalam dilema tersebut Pak? Jadi pertama mungkin memberikan pemahaman kepada kawan-kawan pendidik bahwasanya proses mendidik itu tidak hanya bersumber pada akademiknya saja, tapi kita juga harus melihat karakter anak, kita juga melihat apa yang di luar itu. Makanya sedapat mungkin keputusan yang kita ambil itu ya kalau bisa kita bantu anak sesuai dengan kemampuan dan bakatnya, maka kita akan laksanakan seperti itu. Apakah ada tantangan-tantangannya Pak dalam mengambil keputusan yang berpihak kepada anak Pak? Jelas, itu pasti ada tantangannya, karena di lain sisi dari keputusan yang kita ambil pasti ada yang harus kita buat semacam kebijakan. Nah, yang namanya kebijakan pasti ada tantangannya. Kenapa? Karena di lain sisi seandainya kita mengambil kebijakan seperti ini, ada yang harus kita korbankan. Tapi pada intinya setelah kita memberikan pemahaman kepada kawan-kawan bahwasanya tugas kita adalah mendidik anak, bukan membuat anak jadi pintar. Jadi sejauh ini masih bisa kita rembuk bersama bahwasanya keputusan ini adalah walaupun
ini menjadi keputusan bersama, walaupun harus ada yang dikorbankan. Nah, apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, Pak? Atau memiliki suatu jadwal yang penyelesaian bentuk prosedur yang harus dijalankan seperti itu, Pak? Iya, jadi sesuai dengan apa? Kadang-kadang mungkin contoh kita untuk kenaikan kelas, bahwasanya prosedur yang harus dilaksanakan secara akademik mungkin nilainya kurang. Mungkin kita mengadakan remedial sebagaimana anak ini ya kita tuntaskan. Jadi mereka harus mengerjakan tugas, harus membuat suatu sesuai dengan yang diinginkan oleh gurunya, hingga akhirnya tuntutan yang diinginkan oleh guru itu harus tercapai. Walaupun secara akademik mereka ini kurang, tapi kita harus banyak faktor lain yang harus kita lihat. Makanya mau tidak mau ini harus ada jadwal yang harus kita susun, misalnya seperti remedial. Jadi itu terprogram. Jadi seorang guru harus mampu meramu itu untuk kebaikan anak. Pak, di dalam pengambilan keputusan tersebut, adakah faktor-faktor yang memudahkan Bapak dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan dalam dilema ITK, Pak? Jadi pertama memberikan pemahaman. Jadi setiap guru, setiap yang sekolah dari sekolah, mereka punya pemahaman sendiri tentang bagaimana sebuah keputusan sudah ambil. Jadi kadang-kadang kawan-kawan kalau memang mereka sudah mengerti bagaimana keputusan ini ambil, jadi tidak ada kesulitan yang berarti, bahkan kita hanya memberikan pemahaman bagaimana keputusan yang diambil, sehingga tidak ada lagi semacam ketidakpuasan dari suatu pihak atas keputusan yang kita ambil. Jadi di dalam kasus dilema etika ini kita harus berpihak kepada anak, ya Pak ya. Jadi juga pengambilan keputusan ini berbasis pedulikah Pak, atau berbasis kepada hasil akhir, atau berbasis kepada peraturan seperti itu, Pak? Jadi yang namanya ya kita mungkin banyak aspek yang harus kita pertimbangkan. Kalau memang secara akademik memang kita menganggap ini kurang, jadi ada faktor lain, faktor X yang di luar akademik, mesti kita lihat faktor anaknya. Kita berharap bahwasanya anak ini sebisa mungkin kalau nanti mereka tidak masih bisa melanjutkan pendidikannya, jadi mereka harus faktor X yang harus kita nilai. Kalaupun akademiknya pas-pasan, faktor X-nya mendukung, maka kita keputusan itu akan selalu berpihak pada anak. Jadi intinya keputusan apapun tetap berpihak kepada anak. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat untuk kami sebagai calon guru penggerak, terutama guru-guru di Indonesia. Terima kasih Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.